Baiklah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mohon maaf dan permohonan maaf dari Habib Anis Assegaf. Pada malam hari ini beliau ada halangan untuk bisa hadir di tempat ini dan insyaallah akan digantikan oleh Al Habib Muhammad Assegaf. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Apes. Bagian gantiin apes, kasihan. Kullu amrin dibalun yaqbalu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil kamarul wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmil ma'ud syirran wa jahran fid dini wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka yahudu salam. Fahayna rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia, wabil khusus para cucu-cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para guru, para sepuh. Ini bingung saya, nggak tahu satu-satunya. Ada Al Habib Umar. Beliau sudah ngasih tausiah tadi udah Bu, Habib Umar udah ngasih tausiah. Alhamdulillah. Dengan perkara adanya sedikit keberkahan turun, rahmat Allah tidak mengurangi semangat para panitia, para tetamu Rasul. Alhamdulillah. Diriwayatkan, qala ya Jabir, innallaha ya Allah, ketahuilah perkara semua yang ada di muka bumi ini semua dari nur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak apapun tidak luput. Orang yang rajin ibadah, puasa, zakat, umroh lain sebagainya, nggak kenal sama yang satu orang ini. Nggak kenal sama yang satu orang ini, layak balu, dijamin tidak akan diterima amal ibadahnya. Alhamdulillah kita di dalamnya dikategorikan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman dari jauh ataupun yang dekat, tujuan niat kemari ini mau ngapain? Ada apa? Ada tenda, masya Allah, ada pengeras suara, ada cemilan dan sebagainya. Tujuannya apa? Membahagiakan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Makanya orang yang berangkat dari rumah tujuannya ini, tar dulu, panggungnya Allah bikin khawatir ini. Panitia kalau gua jatuh ini ada asuransinya enggak ini? Buset. Terus ini nih, orang yang dari rumah untuk menghadiri acara yang mulia seperti ini, cemberut itu bingung maksud tujuannya apa. Sementara kita niatnya untuk membahagiakan hatinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah jelek cemberut lagi. Bu, udah jelek cemberut ada. Udah jelek jarang ibadah apalagi jenengin baginda Rasul. Cemberut, masya Allah. Menyenangkan hati baginda Rasul itu nggak gampang. Nggak gampang. Dengan usaha ikhtiar, apa yang dipakai, apa yang dianjurkan itu. Sholat kagak mau, puasa kagak mau, sama orang tua kurang ajar, sama tetangga berantem, terus matinya mau masuk surga. Emang sampean punya orang dalam? Betul? Ayo benahi, ini ngeri amat sini panitia. Aduh, gua di bawah sekalian dah. Takut saya Pak. Waduh, Sallallahu Muhammad.
Diriwayatkan sahabat yang cintanya luar biasa itu oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Syauban. Ini kita ingat dulu zaman lagu era-era kita sekolah. Ini ada lagunya. Aku mau mandi, ingat kamu, aku mau minum, ingat kamu, aku mau apa lagi? Semuanya begitu cintanya Syauban terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai dimindik-mindik pada asar, sholat asar Rasulullah. Mendek-mendek, ya Rasulullah, anak ini punya penyakit. Saya ini punya penyakit. Apa penyakitnya Syauban? Setelah berjumpa dengan sampean terbayang-bayang di mata. Selalu aku mau makan, aku mau tidur. Ini selalu cintanya tuh, perkara bahasa sahabat yang demikian rupa. Lah kita boro-boro ingat baginda Rasul. Betul? Betul? Cemberut. Ini kadang-kadang RT RW ke rumah bawa amplop apa bawa map. Udah pasti dah. Hatinya dulu yang selalu diutamakan untuk suudon. Betul nggak? Betul nggak? Ngeluarin 100.000 buat maulid, cemberutnya 2 bulan. La haula wala quwata. Betul apa betul? Betul apa betul? Cemberutnya 2 bulan nggak kelar-kelar. Ngeluarin dengan perkara nominal 100.000. Show tarik sejarah Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam. Apa yang nggak ada? Apa yang nggak ada, keindahan, kenikmatan apa yang nggak ada di surga? Masya Allah ditinggalkan. Karena apa? Harus keluar, bukan dikeluarkan. Hati-hati ini Bapak Ibu. Kadang-kadang anak-anak kita suka nonton TV sampai bilangnya Nabi Adam punya dosa karena makan buah holdi. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Belajar, jangan menuntut perkara dosa ada di Nabi, mustahil itu. Hati-hati. Nabi Adam itu turun dari perkara surga itu ke muka bumi emang harus. Kalau beliau tidak pernah turun, dari mana yang namanya surga? Tidak ada sampean. Tidak ada sampean yang cantik, yang ganteng-ganteng, nggak ada. Ini hikmahnya harus turun. Karena Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam itu khalifatul ard, bukan khalifatul jannah. Sampai disebut bapaknya manusia. Kalau beliau nggak turun, nggak ada sampean. Yang kedua emang harus turun. Perkara apa? Menyaksikan perkara istimewanya wulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Orang nggak kenal sih, makanya nggak ada rasa lezat dalam ibadah, nggak kenal sama baginda Rasulnya, nggak kenal sama sekali. Ya Allah ya Karim. So, di dalam sejarah Aisyah, zaujatu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitul fil manam, saya mimpi ya Rasul. Saya mimpi ya Rasul. Mimpi apa? Mimpi apa? Melihat yang namanya qamar, bulan itu ada 3, terang semua. Cuman yang satu besar, yang 2 lagi terang. Cuman sedang, nggak besar seperti yang pertama ini. 3. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kenal Bu Aisyah? Bu, Bapak kenal Siti Aisyah? Ibu? Kenal? Kenal di mana loh? Kok ngaku loh? Ini Masya Allah mimpi. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, tanya sama bapak kamu. Siapa bapaknya Aisyah? Bu, Siti Aisyah punya bapak siapa? Sayyidina Abu Bakar. Tuh orang nggak tahu sih, ikut-ikutan terus sih. Makanya ibu-ibu kalau perkara maulid paling seneng. Senengnya apa? Mepet suami. Tuh, kalau mau maulid, ini baru lagi, subhanallah. Betul? Betul nggak? Cuman pulang itu dari perkara acara-acara demikian itu harus bawa ilmunya. Kalau begini-gini aja monoton, makan, ngobrol, dan sebagainya. Ngapain? Gak ada hikmahnya. Mending di rumah. Betul? Betul apa betul? Akhirnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Walid, bertanya kepada orang tuanya, ya Abah, semalam ana mimpi. Mimpi ya Abah. Mimpi apa? Saya melihat qamar, bulan yang luar biasa, terangnya luar biasa. 3 sekali mimpi, 3 itu bulan. Sallallahu Muhammad. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya binti, ya dahmi, wa ya lahmi.
Jangan sekarang, nanti juga tahu. Jangan sekarang saya kasih tahu, kata bapaknya. Subhanallah. Enggak lama Allah ambil kekasihnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Satu dari bulan yang terang itu sudah masuk. Dari mimpinya Aisyah ini, satu bulan yang luar biasa situ udah masuk. Oh, Aisyah langsung paham. Oh, berarti bulan itu kekasihku, suamiku, yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama lagi abahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal. Allah ambil lagi. Oh, berarti bulan ini tinggal satu lagi dalam mimpinya Aisyah. Harapan semua berebut. Siapa yang nggak mau pengen kuburannya bareng deket sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Semua berebut. Ternyata yang Allah pilih Sayyidina Umar sallallahu alaihi Muhammad. Artinya ini mimpi yang luar biasa. Emang kita mimpinya, masya Allah ibu, kalau kita mimpinya sholat Allah, mau tidur aja kagak punya wudhu, mimpinya ya kurang lebih begitu. Kadang dikejar-kejar pocong, betul. Kadang dikejar-kejar genderuwo, betul. Karena nggak punya wudhu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasulnya, sunnahnya nggak dipakai. Jadi mimpinya ya Allah kejar-kejar yang namanya rentenir, betul. Betul. Nah, diceritakan juga perkara bahasa apa-apa yang bukan urusannya nih, ibu-ibu nih. Apa-apa yang bukan jadi urusannya jangan dimasukin ke hati. Jangan dimasukin. Cuma bikin seneng umatnya Rasul, wajib bahagia, wajib seneng. Karena antum semua ini khair ummah, paling bagus-bagusnya umat. Nggak boleh umat baginda Adam atau Idris, Nuh, Lut, semua itu tidak boleh dulu masuk surga kecuali antum semua. Sallallahu Muhammad. Masya Allah diutamakan. Ini diriwayatkan wali min auliyaillah yang doanya langsung ijabah. Cuman apa-apa selalu berbicara kepada istri, selalu ngomong terhadap istri. Padahal yang namanya Allah mengutus dari malaikat itu suruh minta 3 permintaan. Ya fulan turun, tanyakan kepada itu wali kekasihku, mau minta apa? 3 hal. Cashback langsung dikasih, langsung digobul. Nah, ini wali apa-apa suka ngomong sama istri. Nah ini bagi suami juga kadang-kadang yang tidak harus perlu perempuan tahu, jangan. Karena perempuan itu Allah 2 mulutnya, satu madep wetan, satu madep lor. Betul. Akhirnya si suami ini bicara, nok, dek ini Ana dapat 3 permintaan yang Allah gobul langsung, tidak pakai nanti, langsung digobul. Terus si perempuan ngomong apa? Nah, kan saya istrinya sampean, ya. Kalau emang yang namanya doa langsung digobul, ya udah supaya saya ini pinta sama Allah supaya cantik, supaya cantik. Ya Allah, ya namanya suami terhadap istri ya atlub, minta ya Allah ya Rabb, moga-moga istri saya cakep cantik luar biasa. Allah kasih, langsung Allah gobul, cantik istrinya, subhanallah, denok semok, masya Allah. Itu kalau jalan kemana tempat mata memandang kepada istrinya, padahal istrinya wali, semua ngeliat. Jadi yang namanya suasana itu gundah, wah ribut. Jadi yang namanya mulut itu banyak, wah itu cantik ini, padahal istri orang. Akhirnya repot, jadi fitnah. Tadinya si suami kalau mau tahajud, mau sholat dan sebagainya, kebutuhannya sudah disiapin, digelar yang namanya sejadah, dikasih yang namanya sendal buat kamar mandi, semua perkara kebutuhannya selalu diutamakan. Setelah kecantikannya lupa diri, ini istri. Jadi lupa diri untuk melayani suami. Astagfirullah. Masya Allah, jadi lupa. Ya Allah ya Karim. Akhirnya kesel. Si wali ini kesel, ya Allah ya Rabb, karena udah nggak taat lagi, ibadah ditinggalkan, taat kepada suami ditinggalkan dan sebagainya. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah istri saya ini ayam. Bu,
mau didoain jadi ayam? Mau jadi ayam? Ayam geprek lagi. Naudzubillah min dzalik. Ayam geprek. Karena sudah nggak taat doa Allah kabul jadi ayam si istri. Naudzubillah min dzalik. Anaknya ya Allah, bapak, ayah, papi, kasihan saya diomongin terus di sekolahan rame. Masa yang namanya ibu saya ayam? La haula wala quwata. Terus kembalikan lagi aja seperti semula. Ya namanya anak, betul? Anak yang penting senang bahagia, betul gak? Akhirnya si orang tua ini nggak doa lagi. Buat ibunya menjadi wujud dari awal. Tadinya jadi ayam, akhirnya didoain seperti semula. Al-adah, terjadilah seperti semula. Artinya apa? 3 yang Allah kasih itu sia-sia gara-gara perempuan yang nggak soleha. Kalau di sini mah soleha semua, saya lihat ini, betul. Kalau di sini mah soleha semua, amin, senang bener. Nah buat suami juga jangan pelit-pelit sama istri. Ya Allah ya Karim, istri mau cantik sehari dikasih 50.000, harus ada rinso, harus ada ya Allah supermi, lipstick 50.000. Mau cantik bagaimana Pak? Kasih 1 hari itu 5 juta, betul Bu? Betul, kenceng banget itu, senang bener. Lala Muhammad kasih 5 juta per hari, biarin. Kalau belum habis jangan sampai ke rumah. Ya Habib mau begitu sama istri tuh, kasih 5 juta. Kalau nggak habis jangan masuk rumah. Itu biar cantik, ke salon. Beli apa itu yang namanya, ini mah ya Allah, orang 50.000 buat supermi, buat minyak kayu putih, buat pampers, buat lipstick, buat bedak. La ilaha illallah. Betul nggak? Jangan pelit-pelit. Nah ini di bulan yang bagus, ayo dengan ada acara begini, artinya ada perubahan, ada isar, ada bebekas di hati. Jangan setelah ini pulang begitu lagi, nunggu lagi 1 tahun lagi. Ketahuilah ya ikhwanul karim, yang namanya maulid itu tiap detik, bukan tiap tahun. Anak sholat, anak habis sekolah cium tangan, maulid bukan? Kita masuk kamar mandi pakai kiri, keluar kanan, maulid bukan? Kita ikutin sholat, kita perkara bahasa apa-apa yang bagus, itu maulid semua. Bukan perkara maulid ini setahun sekali, nunggu ada panggung, ada kue, bukan. Ayo dengan perkara ini maulidin yang di rumah dipegang. Kita juga semua maulid, di rumah juga maulid. Sampai Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan, kula sa'atan faqaddah. Bukan perkara menunggu masa maulid itu, daqaik, hitungannya detik kita maulid. Semua ini laulaka ya Muhammad, maaflak dunia wa mafiha. Kalau saja bukan kekasihku, tidak akan dunia dan seisinya kuciptakan. Napasnya ini, kedipnya ini, yang namanya kuping, ya Allah semua rahmatan lil alamin. Cuman nggak tahu, nggak mau belajar, maunya ikut-ikutan terus. Mau sampai kapan? Udah tua, baca mata udah lamur, kuping udah salah. Masya Allah. Ayo mumpung lagi dalam keadaan sehat walafiat, moga-moga pemahaman kita untuk mencintai Rasul selalu dan selalu bagus. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ya Allah. Perkara anak kecil aja Pak, Bu, anak kecil yang cinta dengan perkara Rasulnya, cinta asli. Kalau kita ini cinta-cintaan, bohong, kadzab. Di zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini anak kecil yang 7 tahun, 8 tahun, yang cinta menggebu, pokoknya cinta sama Rasul, luar biasa. Tatkala itu rombongan dari Syekh Abdurrahman Ad-Dibai akan menjalankan perjalanan umroh berkisar 27 armada. Kalau sekarang mungkin mobil. Dulu zamannya dulu keledai, onta, kuda, betul kan? Ini mau ziarah, zur ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau ziarah, mau umroh. Anak kecil ini
langsung menghadang di tengah-tengah. Ya Syekh, saya ikut ke makam Rasul. Ya Abdurrahman Adibai menolak karena anak kecil. Karena anak takutnya kita ibadah lagi khusyuk dia main-main, tak ke kanan tak ke kiri. Karena namanya sifatnya anak kecil. Ditolak oleh Syekh Abdurrahman. Pulang. Disuruh pulang. Begitu jalan lagi dia muter lagi si anak kecil ini. Ya Syekh, saya ikut ke makam Rasul. Ya Syekh, saya ikut. Syekh Abdurrahman juga menolak yang kedua kalinya. Jangan pulang temenin orang tua kamu. Tolak lagi. Ketiga kalinya diberhentiin sampai itu perjalanan usbu'an. Antara perjalanan dari ada Syekh Abdurrahman Adibai itu di Yaman sampai ke Mekah itu usbu'an. Dua minggu perjalanan. Kira-kira kalau 2 minggu mempersiapkan apa? Makanan tentunya ya, perkara perabotan untuk bikin kopi atau lain sebagainya di jalan. Betul. Akhirnya terjadi sampai di makbarah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdurrahman ini sudah di depan makam Rasul. Dikejutkan lagi sama anak ini sudah ada di sampingnya, Bapak Ibu. Anak kecil sudah ada di sampingnya. Kaget Syekh Abdurrahman Adibai ini. Sama siapa ente ke sini? Saya ikut rombongan antum ya Syekh. Loh, kok bisa? Saya menyelinap yang ada di bahan-bahan makanan itu, entah kentang, entah lain sebagainya. Masya Allah, usbu'an. Sampai kemari, iya. Kenapa? Karena cinta baginda Rasulullah SAW. Bukan itu yang saya pertanyakan. Ini 2 minggu kamu nggak makan, nggak minum, nggak istirahat, kuat. Wallahi, berbicara si anak kecil ini, wallahi dengan lantang, tidak ada rasa itu di saya, haus, dahaga dan lapar, karena rasa rindu kepada baginda Rasul terlalu mengampaukan, terlalu semua menghilangkan semua rasa itu. Sallallahu Muhammad. Ini Syekh Abdurrahman kaget, terus menanyakan ke anak kecil ini, ke saya, ya Syekh, apakah tanah ini pernah diinjak Rasul? Naam. Diraup karena rasa cinta terhadap Rasul, tanahnya diraup. Kalau sekarang Bapak Ibu, kalau sekarang udah enak, marmernya termahal dan terbagus sedunia. Kalau sekarang udah enak, diraup ke mukanya si anak ini. Tidak panjang lebar, tidak lama, langsung semaput. Apa orang Cirebon bilang? Pingsan. Pingsan. Disangkanya Syekh Abdurrahman Adibai anak kecil ini pingsan. Oh iya, makul, masuk akal karena 2 minggu tidak masuk yang namanya makanan dan minuman. Artinya Syekh Abdurrahman ini, oh iya, pingsan, mungkin kecapean. Demi Allah, Allah cemburu terhadap anak kecil ini. Kenapa? Langsung dicabut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak kecil ini nggak tuh diangkat, langsung meninggal. Karena rombongan di luar daripada kota Mekah Madinah sana, maka anak ini dikuburkan diseberangkan kuburannya Rasul di seberang. Subhanallah. Berjalan Syekh Abdurrahman, perkara ibadah umrohnya disempurnakan semua. Dilihat lagi kuburannya saja, si anak ini dalam keadaan mati aja bergeser-geser maju dekat baginda Rasulullah SAW. Sallallahu Muhammad. Ini cinta yang asli. Kalau kita cintanya ikut-ikutan. Orang perkara bahasa cinta itu yang asli. Saya punya pacar si Wati misalkan, punya favorit warna biru misalkan, hobinya empe-empe misalkan, atau macam-macam, baru mengatakan cinta. Bapaknya asli sana, ibunya asli sana, keluarganya begini begitu, betul gak? Baru mengatakan cinta. Kalau sekarang kebanyakan cinta-cintaan, betul? Hati-hati, ya Allah ya Karim, zaman sekarang ini, Bapak Ibu, nih anak-anak kita apalagi di rumah nih, handphone itu udah kayak, wallah, orang tuanya kalah, nada keras untuk berbicara ke anak itu kadang-kadang anak-anak kalau dikajak ngomong
matanya kemana? Masih akhlak. Betul? Betul? Diajak ngobrol matanya masih mendelik di handphone, nggak mempengaruhi perkara obrolan orang tua. Hati-hati. Sampai dulu zamannya Nokia 3310, Habib Umar itu berbicara di Cidodol atau di Senayan, saya lupa lagi itu. Beliau mengatakan apa? Handphone ini bisa menjadikan dakwahmu sukses. Alat bantu untuk dakwah sukses bisa. Dan handphone ini bisa akan membunuhmu, bisa. Makanya sampai beliau mengatakan yang namanya handphone itu setan gepeng. Nih, punya setan gepeng, punya Bu. Ini setan gepeng, masya Allah. Kita lihat, kita buka Instagram, masya Allah. Orang-orang yang cakep-cakep jadi murah, betul. Kalah itu yang namanya maaf paha, itu paha, la haula wala quwata, gampang banget dilihat paha, maaf. Kalah sama ayam geprek 6.500, ayam geprek pahanya juga dikasih kerudung, apa ini namanya, dikasih, ya Allah, betul. Ini Habib Rifki masih di jalan. Salam Muhammad, yuk biar nggak ngantuk dan juga nggak pada ini. Saudara-saudara di belakang ini, ayo kita sholawatan sambil nunggu Habib Rifki. Karena Habibmu di sini katanya tadi apa? Ban serep, kasihan amat di ban serep. Sallallahu Muhammad. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya amal ahul jauh indallah. قد زاوت لي ذنبي استغفر الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه إلى الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بنا إلينا الآن يا همة سادة الأقطار معادنا الصدق والسر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه إلى الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baginda Rasul pernah satu saat diketuk, apa namanya? Pintunya aja. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Amiril Mu'minin. Waalaikumsalam, dibuka. Pintunya dibuka, enggak taunya maaf orang ngemis, orang apa di sini? Orang miskin, apa tuh? Iya, ya Allah. Akhuluna ya Rasul, saya belum makan. Rasul mengatakan, sama kalau Rasul mau ngomong ini mundur salah ayam. Ini udah 3 hari belum masuk yang namanya, ya Allah, kedok borokan belum masuk 3 hari. Cuman beliau mempunyai asar, sifat yang mengutamakan, udah susah. Ada yang lebih susah lagi. Mungkin dia lebih susah. Mungkin saya cuma 3 hari belum makan. Coba sampean ke bed Fijanib di samping saya, rumah daripada putri saya Fatimah Az-Zahra. Kali-kali dia ada. Subhanallah. Ini si pengemis karena merasa disuruh
diperintah oleh orang, Masya Allah. Tidak, yang namanya langkahnya tidak ragu lagi, diketok. Yang namanya pintu daripada rumah Fatimah Zahra. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sahur, sahur. Terusin ini. Bu, ngantuk bu? Ngantuk belum? Alhamdulillah. Sampai jam berapa kira-kira kuat? Hah? Pagi. Menonton bola. Lalu Muhammad. Akhirnya diketuk. Ya binti Rasul. Wahai anak Rasul, saya disuruh. Amaroni, saya disuruh. Untuk perkara meminta. Perkara apa yang bisa saya buat kenyang. Saya belum makan. Siti Fatimah, ya Allah, bingung. Ya sebentar, masuk lagi. Apa dicari apa yang sekiranya bisa buat makan. Wow, nggak taunya yang dikeluarin apa. Kulit daripada sejadah beliau, kulit yang buat tidur beliau, kulit kambing. Kulit kambing yang buat tidur beliau, yang buat ibadah beliau. Selembaran begitu. Kata yang pengemis ini, ya Allah, ya Sibtur Rasul, ya apa? Putri Rasul, buat apa ini? Emang ini buat kenyang bisa? Saya lapar, masa dikasih kulit? Emangnya orang Cirebon? Orang Cirebon kulit dibuat kerupuk, betul? Betul? Apa juga dimakan sama orang Cirebon mah, betul? Ya Allah, Sallallahu Muhammad. Akhirnya bingung lagi. Karena didikan Rasul bagaimana caranya pengemis ini bahagia pulang setelah ketemu saya. Sebentar, masuk lagi. Siti Fatimah masuk lagi, cari apa yang sekiranya bisa buat makan ini orang. Subhanallah. Pernah dikasih yang namanya kalung daripada ibunda tercinta. Siapa ibunya, Bu? Bu, ibunya. Bu, ibunya Siti Fatimah, Bu. Halo. Tidur apa itu? Pada masker, pada nggak mau jawab apa itu? Siapa? Siti Khadijah. Masya Allah. Kalung. Subhanallah. Dikeluarkan. Apakah ini bisa menutupi perutmu yang lapar itu? Subhanallah. Jazakallah khair. Bukan lagi perut ini. Sandang pangan sudah sauh, luar biasa. Kalung daripada ibunda tercinta. Subhanallah. Senangnya itu pengemis dengan riang gembira berjalan bahagia. Subhanallah, dilihatkan sahabat melihat peristiwa itu, pengemis dari rumah putri tercinta baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyakan, ada apa maksud tujuannya? Saya minta makan. Pertama ke Rasul. Kata Rasul nggak ada, suruh ke putrinya. Saya minta ke putrinya. Nggak taunya saya dikasih kalung. Subhanallah, lebih dari itu. Akhirnya negosiasi. Apa kalau kata orang sini? Apa tuh? Kekeluargaan, betul? Kekeluargaan. Pengemis fulan, ente kan cuma mau makan, mau pakai baju lain sebagainya. Nih saya bayarin kalung daripada yang tadi dikasih Fatimah Zahra. Bagaimana? Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting saya dapat yang namanya perut kenyang, baju pakaian dan sebagainya, nggak apa-apa, ini ambil. Dikasih oleh sahabat, kelar. Sahabat tahu ini punya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya budaknya disuruh, Cung, sini Cung. Iya siap bos. Ini ente ke rumah baginda Rasul, bilangin ini hadiah dari saya. Dan saya hari ini membebaskan kamu sebagai budak saya. Subhanallah. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Akhirnya si budak, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Amiril Mukminin. Amanah dari Rasul saya untuk ini, memberikan kalung dari bos. Masya Allah. Dan saya budak jadi buat antum. Saya dibebaskan, dikasih juga buat antum. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Subhanallah, itu budak senangnya luar biasa. Begitu dilihat oleh Rasul, loh ini kalungnya Fatimah.
dari Umi tercintanya. Kok bisa dicerita akhirnya si budak begini. Oh ya heran. Kalau begitu ini kalung kamu kasih lagi ke Fatimah. Ini kalung kasih lagi putri saya Fatimah. Dan kamu saya kasih untuk Fatimah juga. Lalu Muhammad, subhanallah. Benar. Ya putri Rasul, ini ada amanat dari bapak, dari abah sampean ngasih kalung ini, dan saya sebagai budak dikasih juga buat sampean. Subhanallah. Fatimah lihat, masya Allah, kalung bisa muter sana sini semua dalam keberkahan, dalam keindahan. Yang satu nyenengin budak, yang satu nyenengin pengemis, masya Allah, berkah semua. Lalu Muhammad, ini mah kita mau dipinta perkara bahasa buat orang lain, jangan ya Allah, orang tetangga tahu kekurangannya sebagai pura-pura buta kita, betul? Ya Allah, ini contoh untuk diteladani, untuk dicontoh, bukan hanya cerita, sebatas cerita. Ini terjadi dan ada, bukan hanya dilihat saja. Subhanallah, Fatimah dengan senangnya, dan tidak keluarnya Rasul atau pulangnya Rasul mencium kening mencium putri tercinta Fatimah Zahra. Lalu Muhammad, sayangnya bagaimana terhadap putri tercintanya, sayangnya bagaimana ini? Mau keluar atau pulang dari pepergian langsung ke rumahnya Fatimah. Makanya disebutkan, apabila Fatimah sakit, saya sakit. Apabila Fatimah kecewa, saya kecewa. Apabila Fatimah bahagia, saya bahagia, saya senang. Tuh, subhanallah, cintanya luar biasa. Kita boro-boro anak, ya Allah, begitu-gitu aja cintanya nggak ada, karena monoton, hidupnya monoton, nggak kenal idola yang idolahin, nggak kenal baginda Rasul. Orang kalau monoton hidupnya bingung. Kadang-kadang siang-siang kalau bingung, orang kalau bingung nih, jalannya aja kelihatan. Kalau orang ini pusing, kelihatan jalannya. Kadang-kadang yang namanya aqua kosong ditendang. Betul? Betul nggak? Karena kosong. Orang diomongin, dirasanin, nggak ada. Allazina tadma'inal qulub bidzikrillah. Ibu bapak yang tercinta, pada malam ini saya juga ada satu undangan lagi, satu lagi. Insya Allah Habib Rizki udah sampai sini, Habib ya. Udah bentar lagi datang untuk memberikan nasihat kepada antum-antum semua. Sebelum saya tutup tausiah ini, kita talkin dulu. Kita talkin Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Sahibul Gresik, dengan tujuan kita mati membawa iman dan Islam. Amin. Amin. Amin Allahumma. Semuanya bareng-bareng. Jadidu imanakum aksaru min kauli la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan la ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan la ilaha illallah kulla yaumin huwa fisan la ilaha illallah al-aman al-aman min zawadil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan ihsanukal qadim ya hannan
ya Manan, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Rahim, ya Rahman, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah.